Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian kelas 11 perbankan. Jadi ini merupakan pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan materi, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan supaya kegiatan pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Jadi mengingat sekarang kita masih dalam keadaan pandemi virus COVID-19 ini, otomatis semua proses kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Nah, anak-anakku sekalian, tanpa mengurangi efek dari proses pembelajaran ini, jadi saya harap anak-anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Jadi mata pelajaran kita yang Bapak bawakan yaitu layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Di dalam struktur kurikulum, mata pelajaran ini terbagi atas dua, jadi dipelajari pada saat kelas 11 dan akan dipelajari juga pada saat anak-anakku sekalian naik di kelas 12. Jadi saya kira itu sebagai pembuka sebelum kita masuk pada materi intinya. Saya kira cukup untuk pembukanya, kita akan lanjut pada materi berikutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja masuk pada pertemuan pertama mata pelajaran kita yaitu layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Jadi kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu KD31 menganalisis lembaga keuangan bank. Kemudian KD41 merumuskan lembaga keuangan bank. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Jadi pada kompetensi pengetahuan yang akan dicapai adalah pengertian lembaga keuangan, kemudian fungsi lembaga keuangan, penggolongan lembaga keuangan, pengertian bank, fungsi bank, tata cara pendirian bank, sumber dana bank, jenis-jenis bank, dan perkembangan perbankan di Indonesia. Kemudian pada kompetensi keterampilan yaitu bagaimana merumuskan lembaga keuangan bank. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi pertama yaitu pengertian lembaga keuangan. Yang pertama dikatakan di situ bahwa lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa lembaga yang dalam kegiatan sehari-harinya menjalankan jasa di bidang keuangan yaitu perantara atau intermediasi dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana, baik itu sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah. Nah, kita lihat dari kedua pengertian di atas. Yang pertama kita bisa melihat bahwa suatu lembaga keuangan itu merupakan badan usaha, ya. Jadi lembaga keuangan itu pasti merupakan badan usaha. Badan usaha yang kegiatannya bergerak di bidang jasa keuangan. Nah, itu. Kemudian dikatakan di sini mereka atau perusahaan lembaga-lembaga keuangan tersebut menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya. Nah, dari proses menghimpun dana dan penyaluran inilah lembaga keuangan ini bisa mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Nah, di situ. Kemudian yang kedua dikatakan jasa di bidang keuangan sebagai perantara dari pihak yang surplus dana. Apa yang maksud dengan surplus dana itu?
apakah perorangan ataupun perusahaan yang memiliki kelebihan dana. Jadi menjadi perantara dari orang atau perusahaan yang memiliki kelebihan dana dengan orang atau perusahaan yang defisit dana. Nah, yang dimaksud dengan defisit dana di sini adalah kekurangan dana. Jadi baik dari sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah. Jadi itu secara umum ya pengertian lembaga keuangan. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu apa pengertiannya atau apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama di sini dikatakan pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan yang kegiatannya menarik hasil-hasil dana dari masyarakat atau nasabah, kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Nah, dari pengertian awal tadi dikatakan menarik hasil dana dari masyarakat. Jadi orang-orang yang memiliki kelebihan dana, ditarik dananya oleh lembaga keuangan, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kemudian yang kedua, menurut Ahmad Rodoni, dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan badan usaha di mana kekayaannya berbentuk aset keuangan, dalam kurung financial asset maupun non-financial asset. Jadi, kalau menurut Ahmad Rodoni ini, dilihat dari sisi aset keuangannya, kekayaannya. Jadi, lembaga keuangan itu memiliki aset kekayaan dalam bentuk finansial, aset keuangan, ataupun non-finansial. Kemudian yang ketiga, menurut pendapatnya Kashmir, merupakan wadah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, di mana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja, atau hanya menyalurkan, atau mungkin bisa kedua-duanya. Nah, menurut Kashmir ini, lembaga keuangan itu bisa saja kegiatannya cuma menghimpun dana. Jadi, ada lembaga keuangan yang kegiatannya cuma menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat. Kemudian yang kedua dikatakan ada yang menyalurkan saja dana dari masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan bisa kedua-duanya. Jadi ada lembaga keuangan yang khusus menghimpun dana saja, ada yang khusus menyalurkan dana saja, kemudian ada yang melakukan kegiatan dua-duanya itu, menghimpun sekaligus menyalurkan. Kemudian selanjutnya, fungsi lembaga keuangan itu sendiri apa? Jadi ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama yaitu sebagai perantara. The intermediation rule. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara, lembaga keuangan berfungsi memindahkan tabungan yang diterima dari masyarakat sektor bisnis atau peminjam untuk pembiayaan atau pembangunan gedung, pembelian perlengkapan, dan barang-barang lainnya. Jadi ini sebagai perantara ya. Mereka, perusahaan lembaga keuangan ini memindahkan tabungan yang diterima dari masyarakat untuk membiayai. Jadi apabila ada proyek pembangunan gedung, proyek pembelian perlengkapan dan sebagainya, itu bisa menggunakan lembaga-lembaga keuangan sebagai perantaranya. Jadi misalnya, saya mau beli rumah. Nah, kebetulan saya tidak punya dana cash, uang. Maka saya bisa ke lembaga keuangan menjadi perantara untuk saya. Jadi perantara apa? Lembaga keuangan inilah yang membelikan saya dulu rumah, nanti saya bayar secara kredit kepada lembaga keuangan itu. Jadi sebagai perantara antara saya misalnya dengan developer rumah itu. Kemudian yang kedua, fungsi pembayaran. The payment rule. Dalam hal ini lembaga keuangan melakukan pembayaran barang dan jasa yang dilakukan konsumen dengan menggunakan cek,
biljet, giro, kartu debit, dan lain-lain. Nah, di sini lembaga keuangan juga berfungsi sebagai tempat pembayaran. Jadi misalnya saya membeli sesuatu di luar Sulawesi Selatan misalnya. Nah, apabila tidak mungkin saya membayar cash kepada penjual yang ada di luar Sulawesi Selatan ini, maka saya menggunakan lembaga keuangan tertentu sebagai media pembayaran. Nah, saya datang ke bank, saya berikan uang cash, kemudian saya memberikan nomor rekening tempat saya membeli, maka banklah yang membayarkan saya kepada pihak penjual itu. Itu yang dimaksud dengan fungsi pembayaran, the payment role. Kemudian yang ketiga, fungsi penjamin. Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga penjamin nasabah yang melakukan transaksi seperti ekspor, impor, barang, dan jasa. Jadi ini fungsi penjamin apabila kita melakukan proses transaksi juga di luar negeri. Maka bank bisa menjadi penjamin kita apabila ada transaksi keuangan. Kemudian selanjutnya fungsi wakil, the agency role. Dalam hal ini lembaga keuangan berfungsi untuk menjaga dan mengelola sekaligus melindungi kekayaan maupun sekuritas yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya fungsi kebijakan atau the policy role. Dalam hal ini kebijakan lembaga keuangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sekaligus pertumbuhan sektor ekonomi bangsa. Nah, di sini dikatakan fungsi kebijakan, lembaga-lembaga keuangan terutama milik pemerintah ini bisa membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa mendukung pertumbuhan sektor ekonomi. Jadi apakah kebijakannya menurunkan tingkat suku bunga atau memberikan kemudahan pada saat peminjaman atau memberikan keringanan pada saat pelunasan. Nah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan inilah yang bisa membantu sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan sektor ekonomi suatu negara. Jadi itu fungsi kebijakan. Nah, selanjutnya apabila kita berbicara mengenai lembaga keuangan itu ada dua jenisnya. Yang pertama lembaga keuangan bank atau depository financial institution. Kemudian yang kedua, lembaga keuangan non-bank atau non-depository financial institution. Jadi ada dua, ada lembaga keuangan dalam bentuk bank dan ada lembaga keuangan dalam bentuk bukan bank. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas saja mengenai lembaga keuangan bank. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama itu apa itu bank? Mungkin anak-anakku hampir tiap hari melihat bank. Mungkin ada yang selalu melakukan transaksi di bank. Mungkin ada orang tuanya yang kerja di bank. Nah, ini kita harus tahu dulu apa sebenarnya itu bank. Yang kita tahu secara umum bank itu tempat simpan uang sama pinjam uang. Nah, itu saja secara umum yang kita tahu. Tetapi di sini kita akan bahas lebih mendalam mengenai bank itu sendiri. Nah, yang pertama di sini kita akan apa itu bank? Secara etimologi atau secara bahasa, ya. Etimologi ilmu bahasa, kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banque atau banca. Nah, kenapa dikatakan begitu? Karena para bankir atau orang-orang yang memiliki uang yang banyak pada saat melakukan transaksi pada zaman dahulu itu mereka duduk di belakang meja penukaran uang. Jadi ini pekerjaannya cuma duduk-duduk saja di belakang meja. Nah, hampir kita lihat di situ pegawai bank kebanyakan kan begitu, duduk di belakang meja, bekerja, melakukan transaksi keuangan, melakukan pelayanan nasabah. Nah, kemudian yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, dari pengertian di atas kita dapat melihat bahwa
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Nah, hampir semua bank itu menyediakan fasilitas simpanan dalam bentuk tabungan. Nah, di sini dikatakan mereka menarik dananya masyarakat dalam bentuk simpanan. Jadi orang-orang yang memiliki kelebihan dana tadi itu bisa menyimpan uangnya di bank. Nah, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, uang-uang yang kita tabung itu, simpanan kita itu akan dikelola oleh bank. Nah, orang-orang yang membutuhkan dana datang ke bank, mengajukan permohonan kredit. Nah, uang simpanan nasabah itulah yang akan diberikan kepada orang yang mengajukan kredit ini. Atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jadi, secara umum itu sebenarnya bagaimana bank bisa membantu dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang pertama kita lihat selanjutnya adalah fungsi bank. Yang pertama yaitu agent of trust. Artinya bank membawa kepercayaan kepada masyarakat. Bank dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci utama dalam kegiatannya. Jadi, kepercayaan tersebut meliputi kegiatan operasional yang menyangkut kepentingan masyarakat. Secara logika, masyarakat yang menitipkan dana pada bank memiliki kepercayaan terhadap lembaga keuangan tersebut. Nah, di sini dikatakan agent of trust. Artinya apa? Tentu apabila kita menyimpan uang di bank, kita mempercayakan uang kita aman di bank. Jadi beda dengan orang-orang dulu. Orang-orang dulu kita kan menyimpan uang di belakangnya lipatan pakaian atau di dalam bantal, di bawah kasur dan sebagainya. Dan ini tidak aman. Nah, kalau di bank kita menyimpan uang, itu bisa dipercaya. Kenapa kita mengatakan bisa dipercaya? Karena dikatakan di sini nasabah dapat menarik dana kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak ada pencurian dana kita di bank. Apabila ada yang dicuri uangnya misalnya, atau ada bank yang dibobol, ya kewajiban bank untuk mengganti uang kita. Jadi kita tidak usah khawatir. Beda kalau kita simpan uang di bawah bantal. Ada pencuri masuk, curi uang, tak selesai, habis. Kalau di bank, ya ada namanya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi semua uang kita yang kita simpan di bank itu dijamin, tidak akan hilang. Kemudian yang kedua fungsi bank yaitu agent of development, agen pembangunan. Jadi bank ini memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi konsumsi atau jasa dengan menggunakan uang sebagai media. Mengapa dikatakan bank sebagai agen pembangunan? Karena bank dapat membantu apakah masyarakat, apakah perusahaan swasta maupun pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan. Contoh misalnya, saya mau berinvestasi, saya mau beli sawah. Nah, apabila uang saya tidak cukup, saya bisa mengajukan pinjaman ke bank, maka bank secara tidak langsung membantu saya melakukan investasi. Kemudian yang ketiga, agent of service. Bank menawarkan berbagai jasa keuangan pada masyarakat, seperti penyimpanan dana, pinjaman, dan lain sebagainya. Bank sendiri adalah penghimpun dana masyarakat yang ditujukan pula untuk masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan oleh bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Oke? Selanjutnya, nah kita bisa mendirikan bank. Apabila kita memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, maka kita, apakah orang pribadi
apakah perusahaan, apakah swasta, apa pemerintah bisa membuat bank. Nah, apa persyaratannya? Nah, di sini kita lihat. Yang pertama yaitu tahapan persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan bank yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, tahapan pemberian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Jadi apabila kedua tahapan ini telah dilalui, maka kita sudah bisa menjalankan kegiatan usaha kita. Jadi itu ada usaha, dikatakan di sini kegiatan usaha bank harus terlebih dahulu ada izin usaha dari Bank Indonesia. Jadi pihak Bank Indonesia yang mengeluarkan izin usaha untuk mendirikan bank di Indonesia. Selanjutnya, nah di sini untuk mendapatkan persetujuan prinsip, pemohon wajib melampirkan. Jadi ini lampiran-lampiran yang harus dipenuhi pemohon supaya bisa mendapatkan izin prinsip. Setelah itu izin usaha. Nah, di situ dikatakan ada anggaran dasarnya, ada nama-nama pemegang saham, susunan organisasi, hingga modal yang di-store. Jadi kalau kita mau membuat bank harus ada uang yang distorkan kepada pihak Bank Indonesia. Oke, lanjut. Nah, kadang kita bertanya, di mana ambil uang bank? Kita taunya bank banyak uangnya. Kita tahu bank tempatnya uang. Nah, ini pertanyaan sumber dananya itu bank dari mana? Jadi ada 3 sumber dana bank. Ada 3 sumber uangnya bank. Yang pertama yaitu sumber dana bank itu sendiri. Nah, di situ dikatakan sumber dana dari modal sendiri adalah modal setoran dari pemegang sahamnya. Terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan bank. Cadangan ini yang dimaksud adalah laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Jadi misalnya dalam penutupan tahunan dihitung berapa keuntungan bank pada tahun itu, maka keuntungannya itu dibagi kepada yang punya modal. Jadi apabila ada 10 orang yang memiliki modal di bank, maka keuntungannya itu dibagi pada 10 orang itu. Nah, di situ dikatakan ada cadangan. Nah, tidak semua keuntungan itu dibagikan. Ada dikatakan cadangan bank. Jadi keuntungan itu disimpan juga sebagian untuk cadangan. Cadangan ini bertujuan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, sumber dananya apabila dari bank itu sendiri yaitu laba bank yang belum dibagi. Jadi apabila misalnya belum tutup buku, masih bulan 9, nanti bulan 12 dibagikan keuntungan kepada pemegang saham, maka keuntungan bulan 9 itu masih bisa dipakai untuk menambah modal. Tetapi dengan catatan pada saat bulan Desember harus dibagikan kepada pemilik saham. Yang kedua, dananya bank berasal dari masyarakat luas, dari kita semua ini. Bagaimana cara bantu modalnya bank? Nah, itu dikatakan apabila kita menyimpan uang di bank dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, dan lain-lain, otomatis secara tidak langsung kita memberikan modal kepada bank. Kenapa? Karena apabila kita menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu misalnya, maka uang itulah yang akan diputar, digunakan oleh bank untuk kegiatan lainnya. Nah, itu dana yang berasal dari masyarakat luas. Jadi apabila ada kelebihan dana, misalnya saya ada uangku, tidak saya pakai 100 juta, saya simpan di bank. Nah, uang saya yang 100 juta saya simpan di bank itu tidak akan tinggal diam saja di situ di dalam bank. Nah, tadi kaitannya dengan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi uang saya itu disalurkan lagi kepada masyarakat luas. Jadi bertambah modalnya bank secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga-lembaga lain, pihak ketiga. Misalnya bantuan kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Jadi jangan kita menganggap bahwa bank itu tidak punya utang.
Nah, di sini dikatakan kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Itu yang pertama. Jadi apabila ada bank yang tidak mampu melunasi utang-utang jangka pendeknya, maka bisa mengajukan permohonan kredit, permohonan pinjaman kepada Bank Indonesia untuk membantu. Jadi di sini kredit artinya bank meminjam uang di Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, pinjaman antar bank. Misalnya, Bank A butuh dana banyak, tiba-tiba ada proyek besar. Nah, maka karena tidak cukup dananya Bank A, maka Bank A meminjam uang kepada Bank B, kepada Bank C, untuk menutupi kebutuhannya itu. Nah, dikatakan di sini pinjaman ini bersifat jangka pendek dan bunganya relatif tinggi. Jadi antara bank yang satu dengan bank lain itu bisa saling pinjam-meminjam uang. Misalnya Bank A kurang modalnya, dia pinjam ke Bank B. Bisa apabila Bank B menyanggupi dan Bank A siap untuk membayar sesuai dengan jangka waktu dan bunga yang ditetapkan, ya silahkan. Kemudian yang ketiga, pinjaman dari bank luar negeri. Nah, bisa saja untuk mendapatkan modal tambahan, bank di Indonesia pinjam uang di bank luar negeri. Bisa. Untuk menambah modal misalnya. Tapi dengan catatan ya tentu memiliki bunga-bunga tertentu. Kemudian selanjutnya surat berharga pasar uang. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan surat berharga pasar uang untuk diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Jadi nanti pembahasan surat berharga pasar uang ada penjelasan tersendirinya. Jadi itulah 3 sumber dana bank. Yang pertama tadi dari modal sendiri, yang kedua dari masyarakat luas, kemudian yang ketiga dari sumber lembaga lainnya. Baiklah, anak-anakku sekalian, saya kira untuk pertemuan kali ini pembahasan mengenai lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan bank kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kita akan melakukan pembahasan selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.